Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Yulia Permatasari, Notar 251024. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas metodologi penelitian berupa proposal skripsi dengan judul Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Pusat Pertokoan Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, ada beberapa permasalahan lalu lintas yang melatar belakangi penelitian ini, yaitu yang pertama, tingkat aktivitas perjalanan yang tinggi, sehingga pada ruas jalan ini beberapa memiliki volume lalu lintas yang tinggi. Yang kedua, tingginya hambatan samping, seperti adanya parkir di badan jalan. Yang ketiga, adanya kegiatan bongkar muat, yang juga menjadi salah satu penyebab tersendatnya lalu lintas pada kawasan tersebut. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat aksesibilitas jaringan jalan di pusat pertokoan Kabupaten Pasuruan saat ini. Yang kedua, bagaimana kondisi parkir dan pejalan kaki di pusat pertokoan Kabupaten Pasuruan. Yang ketiga, bagaimana manajemen dan rekayasa lalu lintas di pusat pertokoan Kabupaten Pasuruan. Yang keempat, bagaimana tingkat aksesibilitas jaringan jalan setelah dilakukan rekayasa lalu lintas di pusat pertokoan Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya, rumusan masalah tersebut digunakan untuk menjawab tujuan penelitian, berupa yang pertama mengetahui tingkat aksesibilitas lalu lintas jaringan jalan, lalu menghitung adanya keberadaan parkir di badan jalan atau on-street parking. Yang ketiga, meningkatkan tingkat aksesibilitas jaringan jalan dengan melakukan rekayasa lalu lintas. Dan yang terakhir, melakukan pemberdayaan dan pengawasan terhadap penerapan rekayasa lalu lintas. Selanjutnya, dalam penelitian ini terdapat beberapa batasan masalah. Yang pertama, wilayah studi meliputi beberapa ruas jalan di kawasan pertokoan di Kabupaten Pasuruan. Yang kedua, melakukan analisis kinerja ruas dan simpang sebelum dan sesudah adanya usulan desain lalu lintas. Yang ketiga, melakukan beberapa skenario alternatif penggunaan pengaturan lalu lintas dengan menggunakan aplikasi VSIM. Yang keempat, tidak melakukan analisis biaya perencanaan, pengadaan, dan pemasangan prasarana yang dibutuhkan. Selanjutnya, ada keaslian penelitian. Keaslian penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian bukan merupakan hasil plagiarisme. Beberapa penelitian yang serupa yaitu manajemen rekayasa lalu lintas CBD Kota Solok dan peningkatan kinerja jaringan di kawasan Pasar Semu Kota Sorong. Dari segi judul, tahun, dan tempat, ada beberapa perbedaan yang dilakukan oleh penulis. Jadi, penelitian ini asli dilakukan oleh penulis sendiri, yang nantinya pada penelitian saya sendiri akan menghasilkan analisis pejalan kaki, analisis parkir, analisis kinerja luas, serta menerapkan 5 tahapan MRLL. Selanjutnya, gambaran umum pada wilayah kajian. Untuk wilayah kajian sendiri, saya mengambil di Jalan Raden Ajeng Kartini, Kecamatan Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur, dengan status jalan nasional, fungsi jalan arteri, panjang jalan 1,07 km. Untuk tipe jalannya 4/2D, yaitu 4 lajur dan 2 jalur divided, yang artinya ada median. Lalu untuk lebar jalannya 14 meter. Di sini terdapat gambar pada ruas jalan tersebut dan ada beberapa kendaraan yang memarkirkan kendaraannya di bahu jalan. Selanjutnya ada kajian pustaka. Menurut Undang-Undang tahun 2009, rekayasa lalu lintas diartikan sebagai serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung, dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Terdapat 3 strategi yang dapat dikombinasikan dari rencana manajemen lalu lintas, yaitu yang pertama, manajemen kapasitas. Manajemen kapasitas ini berkaitan dengan tindakan pengelolaan lalu lintas untuk meningkatkan kapasitas prasarana jalan.
Yang kedua, manajemen prioritas. Ini dengan memberikan prioritas bagi lalu lintas tertentu yang diharapkan nanti dapat meningkatkan efisiensi dari keselamatan. Yang ketiga, manajemen permintaan. Manajemen permintaan ini berkaitan dengan tindakan pengelolaan lalu lintas untuk pengaturan dan pengendalian arus lalu lintas. Selanjutnya, terdapat strategi serta teknik dalam rekayasa lalu lintas. Yang pertama, manajemen kapasitas dengan teknik perbaikan persimpangan, manajemen ruas jalan, dan area traffic control. Yang kedua, manajemen prioritas dengan teknik prioritas bus, misalnya jalur khusus bus, akses angkutan barang, serta bongkar muat, daerah pejalan kaki, rute sepeda, dan yang ketiga, manajemen demand atau permintaan dengan teknik kebijakan parkir, penutupan jalan, area dan cordon licensing, serta batasan fisik. Selanjutnya ada bagan alir. Bagan alir ini merupakan tahapan dalam menyelesaikan suatu penelitian. Untuk tahap pertama dimulai dari identifikasi masalah, rumusan, serta maksud dan tujuan. Untuk tahapan kedua, yaitu melakukan pengumpulan data yang terdiri dari data sekunder dan data primer. Yang tahapan ketiga, melakukan pengolahan data, yang dimana hasil survei lapangan tadi diolah atau dianalisis, dan selanjutnya melakukan pembuatan model transportasi yang menghasilkan validasi. Untuk tahapan keempat, yaitu penyusunan alternatif manajemen dan rekayasa lalu lintas. Terdapat dua, yaitu the nothing, existing, atau the something, atau MRLL, yang nantinya akan menghasilkan perbandingan kinerja lalu lintas. Selanjutnya akan menghasilkan alternatif terbaik, di mana nanti alternatif tersebut akan direkomendasikan untuk sebagai solusi pemecahan masalah lalu lintas, serta menghasilkan kesimpulan dan saran. Selanjutnya, untuk metode pengumpulan data dan pengolahan data. Untuk data sekunder sendiri, itu didapat dari dinas-dinas terkait. Selanjutnya, untuk data primer didapat dari hasil survei lapangan, yang dimana kedua data tersebut nantinya akan diolah atau dianalisis, sehingga dari analisis tersebut nantinya akan menghasilkan beberapa rekomendasi untuk pemecahan masalah lalu lintas pada kawasan yang diambil. Selanjutnya ada metode analisa dan pembahasan. Yang pertama ada analisis kinerja ruas. Yang pertama itu ada parameter visi rasio, kecepatan, serta kepadatan. Untuk visi rasio sendiri didapat dengan cara membagi antara volume ruas jalan dan kapasitasnya. Untuk kecepatan diperoleh dengan membagi panjang segmen jalan dan waktu yang dibutuhkan kendaraan untuk menempuh jarak tersebut. Serta kepadatan diperoleh dengan membagi volume ruas jalan dengan panjang segmen jalan. Selanjutnya ada analisis kinerja simpang dengan parameter derajat kejenuhan dan tundaan, yang dimana tundaan ini terdiri dari tundaan lalu lintas dan geometri. Untuk antrian dihitung dari panjangnya kendaraan yang mengantri pada simpang bersinyal, sedangkan pada simpang tidak bersinyal dapat ditentukan peluang antriannya. Selanjutnya ada analisis pejalan kaki, yang dimana terdapat dua analisis, yaitu pergerakan menyusuri jalan, serta analisis pergerakan menyeberang jalan. Dan yang terakhir ada analisis parkir, yang akan menghasilkan kapasitas parkir dan kebutuhan ruang parkir, lalu durasi parkir, pergantian parkir, serta akumulasi parkir. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.